Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Metania Zahra dengan NIM 190006005. Pada kali ini saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya dapat di mata kuliah Islam Interdisipliner semester 4. Yuk kita lanjut. Pada kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, kedudukan ilmu dan sains dalam Islam, kedua, dikotomi dan integrasi ilmu, yang ketiga, pendidikan Islam, yang keempat, kasus dan pengimplementasian. Pembahasan yang pertama, kedudukan ilmu sains dalam Islam. Kedudukan ilmu sains dalam Islam. Yang pertama, perintah menuntut ilmu dalam Islam. Dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti terdapat dalam hadis dan Al-Quran. Yang pertama itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Mengapa menuntut ilmu itu wajib? Karena dengan kita menuntut ilmu itu tuh sebuah sarana terbaik untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa, dan membangun dunia. Selain dalam hadis, terdapat pula dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahui. Dalam Quran surat Al-Alaq 1-5 terdapat perintah membaca sebanyak 2 kali. Kata membaca, ikro, dalam ayat tersebut tidak hanya sebatas membaca, tetapi memiliki makna membaca asma dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca teknologi dan segala yang belum dibaca. Bagi seseorang yang dibimbing oleh ilmu, ia akan belajar di atas kebenaran, membawa kepada kebutuhan, serta dengan iman dan ilmu manusia mencapai puncak derajat tertinggi. Nah, sama Allah juga bakal dinaikin tuh derajatnya kalau bagi orang-orang yang berilmu. Dan menuntut ilmu ini tidak ada batasannya loh, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan gender, jadi semua orang itu boleh belajar, baik laki-laki, perempuan, tidak ada khusus-khususan, laki-laki harus belajar ini, perempuan harus belajar ini, nggak ada, semuanya itu sama, setara. Wah, betapa bahagianya ya kita dengan belajar udah tidak ada batasan, mendapat derajat yang paling tinggi gitu. Selanjutnya, keutamaan orang berilmu dalam Islam. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada yang lain akan diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul, yaitu dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, adapun keutamaan-keutamaan lain diantaranya diberikan pahala yang besar di hari kiamat, yang kedua lebih utama dari seorang ahli ibadah, ketiga lebih utama dari sholat 1000 rakaat, keempat diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, yang terakhir dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Wow, keutamaan-keutamaannya sangat mulia ya bagi seseorang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada yang lain. Selanjutnya, pentingnya sains dalam Islam. Pada era modern ini, memiliki pengetahuan sains adalah sebuah modal ya dalam kehidupan, karena seseorang yang memiliki pengetahuan sains ia akan lebih dihargai karena dianggap memiliki pengetahuan untuk masa depan gitu. Nah, karena dalam Islam itu menuntut ilmu itu wajib dan boleh ya menuntut ilmu itu asal tidak yang haram-haram gitu, tidak yang merugikan. Nah, menguasai sains itu sangat diperbolehkan asalkan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umat, menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Ilmu yang telah didapat pun harus diajarkan kepada yang lain dan diamalkan. Ilmu sains yang kita dapat itu tidak boleh merugikan kepada yang lain gitu. Benar-benar harus bermanfaat.
Ilmu sains juga merupakan salah satu cara untuk mencapai pemahaman lebih dalam tentang Sang Pencipta, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Yang terakhir, kedudukan dan sumber sains dalam Islam. Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan sempurna mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih dari 750 ayat yang mendorong orang beriman untuk menelaah alam. Nah, dalam Al-Quran itu kan banyak banget ya ayat-ayat yang mendorong kita untuk mempelajari alam atau mempelajari sains, terdapat 750. Dalam hal tersebut kita bisa tahu bahwa mempelajari ilmu sains itu tidak hanya sebagai yang kedua gitu, karena harus setara dalam kita mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi di Al-Quran itu tidak hanya belajar prinsip-prinsip agama, hukum-hukum agama, tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan mempelajari ilmu-ilmu sains. Karena dengan kita mempelajari ilmu sains, kita akan lebih memahami tentang dunia dan memahami tentang isinya bumi, sehingga kita dapat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua yaitu dikotomi dan integrasi ilmu. Dikotomi dan integrasi ilmu. Ilmu dan sains dan teknologi sudah menjadi satu kesatuan yang penting pada saat ini. Nah, dalam Islam itu kita kan diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu sains. Tapi kita tidak boleh langsung ambil ilmu tersebut. Kita harus menyaring apakah ilmu tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan apakah itu merugikan untuk yang lain atau tidak. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih ilmu ya. Nah, pada saat ini juga, sains lebih dikuasai oleh dunia barat, padahal hasil pemikiran bangsa barat itu tidak selamanya sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam. Maka kita harus memilih dan memilah dengan baik. Bangsa barat juga saat ini cukup maju dalam bidang pendidikan. Alhasil, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan dunia barat sebagai referensi. Karena menurut kita itu, bangsa barat itu dianggap dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Maka dengan berpikiran seperti itu, terjadilah dikotomi. Dikotomi itu sebuah istilah di mana adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia, karena dianggap ketidaksamaan dalam prinsip. Untuk di Indonesia sendiri, dikotomi ilmu itu terlihat dari adanya perbedaan ilmu umum dan ilmu agama. Jadi ada dibedain gitu, ada pelajaran agama dan ada pelajaran umum. Lalu adanya sekolah umum dan sekolah agama karena dianggap adanya perbedaan aspek atau isi. Padahal ilmu Islam dan dunia itu tidak dapat dipisahkan. Akibatnya kalau dipisahkan gitu tuh umat muslim lebih mementingkan ilmu umum karena dianggap lebih relevan dengan kehidupan sehingga lupa akan mempelajari ilmu agama. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif karena akan adanya ambivalensi orientasi pendidikan Islam, kesenjangan pendidikan. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi kalangan intelektual muslim sehingga mengupayakan integrasi ilmu pengetahuan, yaitu islamisasi ilmu dengan pendekatan integratif interkonektif. Dengan adanya islamisasi ilmu itu, maka ada peleburan antara ilmu umum dan ilmu agama. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan sehingga nilai moral pun dapat terpenuhi. Pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah sebuah upaya bimbingan atau bantuan kepada peserta didik agar lebih berkembang dan berpotensi serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dasar pendidikan Islam sendiri seperti dasar dalam Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta dibantu oleh kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, adat kebiasaan masyarakat, dan ijtihad. Untuk tujuan pendidikan Islam sendiri ada mengenalkan manusia akan perannya antar sesama makhluk dan tanggung jawab makhluk hidup. Kedua,
mengenalkan manusia untuk interaksi sosial dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakan dan mengambil manfaat. Dan yang terakhir, mengenalkan manusia akan penciptaan alam ini dan beribadah kepada Allah. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam, yaitu ada nilai materi, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani dan kebutuhan material manusia. Nilai vital yang berguna untuk mengadakan kegiatan aktivitas bagi manusia, dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Pembahasan yang terakhir yaitu kasus dan pengimplementasian. Kasus di dunia pendidikan. Adapun contoh kasus di dunia pendidikan yaitu seorang guru yang melecehkan murid dan adapun juga seorang murid yang melecehkan guru. Seperti yang tertera dalam PowerPoint, itu adalah salah satu contoh kasus di Indonesia. Bagaimana tanggapan saya dengan kasus-kasus tersebut? Menurut saya, kasus-kasus tersebut itu adalah sebuah hal-hal yang memprihatinkan ya, dan itu harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena kasus tersebut ada itu karena berkurangnya moral seorang individu baik guru maupun muridnya sendiri dan pengaruh lingkungan. Ini pun menyambung dengan masalah dikotomi ilmu karena dalam sekolah itu lebih membahas masalah umum, kehidupan umum, pelajaran umum, maka tidak adanya penerapan atau kurangnya penerapan nilai-nilai agama sehingga dapat terjadi hal-hal seperti tersebut. Bagaimana penerapannya di pembelajaran matematika agar tidak lepas dari nilai-nilai Islam dan membuat pembelajaran matematika agar lebih efektif. Jadi yang pertama itu belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman di sini itu kita tidak hanya belajar saja, itu kan akan menjadi suntuk dan menyeramkan terlihatnya. Itu diselingi oleh permainan-permainan seperti itu. Lalu metode yang digunakan pun berbeda-beda setiap pertemuannya, menggunakan model-model pembelajaran. Karena ini pembelajaran daring, kita bisa menggunakan platform-platform online gitu ya, seperti Quizizz, seperti kayak gitu. Atau menonton dari YouTube, materi dari YouTube, itu kan jadi agak lebih berwarna. Lalu belajar bersama. Belajar bersama di sini maksudnya kita tidak belajar sendiri saja, tidak mengerjakan tugas individu saja, tapi ada belajar kelompok, belajar dengan teman, agar lebih banyak berdiskusi, tidak hanya mendapatkan materi dari guru saja, tapi berdiskusi dengan yang lain. Lalu, bagaimana agar tidak lepas dari nilai-nilai Islam? Nah, karena matematika itu termasuk dalam nilai pembelajaran umum, maka bisa dimasukkan nilai-nilai Islam dengan cara berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Quran terlebih dahulu, lalu dalam pembelajarannya pun dikaitkan dengan kehidupan yang Islami, serta dikenalkan dengan tokoh-tokoh Muslim di matematika. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ulas selama materi di semester 4 ini. Semoga dapat bermanfaat, baik itu di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.